Halo saudara, dari Washington DC saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan laporan Hamas membebaskan 6 sandera Israel lagi, 4 diantaranya diculik pada saat serangan 7 Oktober, sementara 2 lainnya sudah ditahan selama lebih dari 10 tahun. 6 sandera Israel ini dibebaskan hari Sabtu, dengan 4 diantaranya ditahan sejak 7 Oktober 2023, dan 2 lainnya telah ditawan oleh kelompok militan ini selama lebih dari 1 dekade. Mereka adalah kelompok sandera terakhir yang masih hidup, yang dibebaskan dalam fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata. Sementara Israel menunda pembebasan ratusan tawanan warga Palestina yang seharusnya dibebaskan pada hari Sabtu. Komisi Otoritas Palestina Urusan Tahanan mengonfirmasi penundaan itu hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sumber ABC News mengatakan keputusan penundaan dilaporkan sebagai respons terhadap tertundanya pengembalian jenazah Shiri Bivas dan pembunuhan 2 anaknya tidak lama setelah mereka diculik. Sejumlah pihak khawatir hal ini dapat menyebabkan perjanjian gencatan senjata semakin rapuh pada saat perundingan untuk fase kedua dijadwalkan akan dimulai pada pekan ini. Sementara di Tel Aviv, pengunjuk rasa terus berkumpul menuntut kesepakatan untuk memulangkan semua sandera yang masih tersisa. Saudara, Amerika Serikat dan Ukraina membahas akses terhadap mineral langka Ukraina bagi Amerika sebagai imbalan berlanjutnya dukungan Amerika terhadap Ukraina dalam perang melawan Rusia. Pembahasan ini berlangsung setelah sebelumnya terjadi perang kata-kata antara Presiden Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky optimistis akan jalan menuju akhir perang dengan Rusia setelah bertemu dengan utusan khusus AS urusan Ukraina dan Rusia Kamis pekan lalu. Генерал Келох, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Perjanjian yang sedang digodok memberikan AS kepemilikan atas 50% sumber daya mineral langka Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium. Sebelumnya, Zelensky menolak perjanjian ini karena AS tak memberikan jaminan pertahanan. Presiden AS Donald Trump mendesak Zelensky untuk segera setuju dengan perjanjian ini. I've had very good talks with Putin and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Selasa lalu, pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas masa depan perang Rusia-Ukraina tanpa mengundang Ukraina. Pertemuan ini dinilai logis oleh pengamat mengingat pertentangan Rusia dengan Ukraina. The situation is not entirely clear, but a parallel track diplomacy is not optimal, but not necessarily terrible, considering how far apart the sides actually are. Menlu AS Marco Rubio menyatakan akan ada kemungkinan Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan ini hanya akan terjadi jika ada perundingan yang akan bisa mengakhiri perang di Ukraina. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke sekitar 42 juta warga Amerika yang menjadi penerima program bantuan nutrisi tambahan yang dikenal sebagai SNAP menurut data Departemen Pertanian Amerika. Di tengah semangat efisiensi di Washington, program SNAP kembali mendapat sorotan. Salah satunya adalah bahwa penerima bantuan bisa membeli makanan yang tidak sehat, sehingga salah sasaran sebagai program bantuan nutrisi. Di kota New York, Martina Santos adalah seorang relawan untuk organisasi penyalur bantuan makanan. Sementara ia sendiri adalah penerima bantuan federal dari program bantuan nutrisi tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program, disingkat SNAP. I use the SNAP to buy my necessity in the supermarket. Right now, it's difficult because everything is expensive. Right now, it's ridiculous. 1 dozen eggs, $12-13. Tapi kritisi program ini mencermati, meski namanya adalah program bantuan nutrisi tambahan, penerima tak terlalu dibatasi dalam hal makanan apa saja yang bisa dibeli dengan kartu bantuan nutrisi. Yang dilarang hanyalah rokok, minuman beralkohol, dan makanan yang telah dimasak termasuk makanan cepat saji. People know
what's best to do with their dollars for their health and for what their family wants. The problem is that their dollars don't go far enough. Maybe you're shopping for groceries and you want to buy soda with your SNAP benefits because guess what? It's your kid's birthday and you want to have a sweet treat when you make a cake for your kid. Like, these are choices that people should be able to make. Beragam proposal bergulir di tingkat federal hingga lokal untuk membatasi penggunaan bantuan makanan ini untuk junk food alias makanan tidak sehat seperti permen, makanan kemasan seperti keripik kentang, es krim, dan juga soda. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Sandy Chua, warga Amerika keturunan Tionghoa, Indonesia, dan Malaysia yang merintis You Are Not Fiction, bisnis kreatif yang menjual kartu, stiker, tas, dan gantungan kunci. Menawarkan desain unik dengan humor, Sandy mengelola bisnis rumahan ini dengan mengikuti semua aturan kepemilikan bisnis di Amerika. So I get a lot of inspiration from food and animals and just funny things. Siapa yang tak akan tersenyum melihat kartu ucapan kocak bergambar ramen? There's like a little joy whenever I see people like buy my products and like they laugh at like the jokes that me and my husband have came up with. Sandy Chua adalah ilustrator yang mendesain kartu, stiker, tas, dan gantungan kunci dengan label You Are Not Fiction. Hi, my name is Sandy Chua. And I'm Joel Bulusan. Sandy keturunan Tionghoa asal Indonesia dan Malaysia, merintis bisnis ini bersama suaminya Joel Bulusan tahun 2017. So the concept of You Are Not Fiction is when you're thinking of something, you are the person that can make that a reality. You're not fiction. You can turn it into something that is real. Walaupun bisnis Sandy dan Joel berbasis di rumah, mereka harus mendirikan LLC atau perusahaan terbatas untuk bisnis kecil yang memisahkan antara tanggung jawab pribadi dan bisnis. Walau hanya bisnis rumahan, You Are Not Fiction tetap harus membayar pajak ke pemerintah federal dan di setiap negara bagian di mana produknya terjual. Menjalankan bisnis kreatif seperti ini, menurut Sandy, dapat memberi penghasilan yang pantas. Whenever we make over $2,000, I feel like that's a fantastic show. And that does $2,000 per show. $2,000 per show. So last year I did 20. I might aim again for this year as well for 20 shows. Keunikan desain Sandy adalah pada beragam karakter kreasinya sehingga menarik pangsa pasar yang luas. Dan bisa mewakili banyak momentum, apalagi kan secara bisnis juga ini kan menyentuh emosi orang ya. Ucapan-ucapan yang personal itu justru yang bikin sesuatu mahal. You know, handing somebody a card physically has a little bit more meaning personally. Dari Vienna, Virginia, VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Wahai manusia. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky optimistis akan jalan menuju akhir perang dengan Rusia setelah bertemu dengan utusan khusus AS urusan Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, Kamis pekan lalu. Генерал Келлог, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат.
Perjanjian yang sedang digodok memberikan AS kepemilikan atas 50% sumber daya mineral langka Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium. Sebelumnya, Zelensky menolak perjanjian ini karena AS tak memberikan jaminan pertahanan. Presiden AS Donald Trump mendesak Zelensky untuk segera setuju dengan perjanjian ini. I've had very good talks with Putin, and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Dalam sepekan, Trump dan Zelensky saling adu komentar terkait perundingan perdamaian dengan Rusia. Trump menyebut Zelensky diktator karena tidak melaksanakan pemilu sejak serangan Rusia, sementara Zelensky menuduh Trump terjebak dalam gelembung disinformasi. Posisi AS terhadap Ukraina beralih cukup signifikan dengan peralihan pemerintahan dari presiden sebelumnya Joe Biden ke Presiden Donald Trump. Selama masa pemerintahan Biden, Ukraina dijanjikan bantuan sedikitnya 70 miliar dolar AS, jumlah terbesar bantuan pertahanan yang pernah diberikan Amerika Serikat. Selasa lalu, pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas masa depan perang Rusia-Ukraina tanpa mengundang Ukraina. Pertemuan ini dinilai logis oleh pengamat mengingat pertentangan Rusia dengan Ukraina. The situation is not entirely clear, but a parallel track diplomacy is not optimal, but not necessarily terrible, considering how far apart the sides actually are. Namun analis lain melihat Trump terlalu terbuka dalam menyampaikan strategi negosiasi geopolitiknya. The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much, even before any serious discussions have taken place, saying no U.S. boots on the ground, no NATO membership. This is all putting the cart before the horse, because we need to get a deal to stop the killing. Menlu AS Marco Rubio menyatakan akan ada kemungkinan Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan ini hanya akan terjadi jika ada perundingan yang akan bisa mengakhiri perang di Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dua indikator utama laju inflasi menguat. Indeks harga konsumen dan indeks harga produsen Amerika Serikat menunjukkan peningkatan signifikan masing-masing 3% dan 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. The cost of housing is still going up. Services were still expensive. Good prices were going down, largely from recoveries from the pandemic, and that progress is largely stalled. Inflasi sempat melampaui 9% pada pertengahan 2022, membuat Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan 11 kali, sebelum akhirnya mulai menurunkan lagi suku bunga pada akhir 2024. We are doing pretty good in terms of the unemployment rate, which means people are working, people are making money, and when people do that, they spend, and that high spending is keeping prices high. Meski analis mengatakan ia mewarisi ekonomi yang stabil, Presiden Donald Trump menyalahkan kembalinya inflasi kepada pendahulunya Joe Biden. This was caused by Biden. I had 4 years of virtually no inflation, so I'm just taking over. Sebagian ekonom menilai sejumlah proposal yang diusulkan pemerintahan Trump bisa menguatkan perekonomian. Particularly corporate tax cuts, potential more tax reform, some of the deregulation will also boost the economy. Meski demikian, kemungkinan tambah kuatnya inflasi dengan beragam ancaman tarif dari pemerintahan Trump juga mencemaskan banyak pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Perhatian pengamat dan juga investor di Wall Street baru-baru ini tertuju pada diterbitkannya notulensi rapat The Fed untuk bulan Januari saat Bank Sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,25% hingga 4,5%. Bahkan sejumlah anggota Komite Pasar Bebas Federal menganggap bahwa angka ini sudah mendekati angka netral. Ini lebih tinggi dari ekspektasi investor tadinya, sebesar 3%. I think the market is digesting the minutes from the FOMC meeting and realizing that this group of incredibly intelligent economists don't have more insight into future fiscal policies than any investors do. We have confidence that there is a commitment to stability, but the market is showing us here today still with a kind of muted response that investors are going to focus where they see visible earnings growth, but are still waiting cautiously to see
what the policies look like in the next few months. As long as the economy stays good and inflation stays where it is, the Fed governors are very comfortable doing nothing at all. They don't see any need to ease further. Notulensi The Fed menunjukkan pejabat bank sentral masih optimistis inflasi bergerak ke target 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia punya peran penting dalam menghalau perubahan iklim. Tapi, Indonesia punya sejumlah pekerjaan rumah untuk mengurangi emisi. Begitulah rangkuman konferensi peran Indonesia dalam perubahan iklim di University of Maryland pada bulan Agustus, yang dihadiri 12 pakar lingkungan dan energi dari Amerika Serikat dan Indonesia. Because Indonesia is such an important country when it comes to emissions prevention, and also adapting to climate change. And there's a lot more that can be done on the U.S. end to understand Indonesia. U.S. understanding of Indonesia is fairly low, especially considering the importance of the country from size, population alone. Sementara Micah Fisher, peneliti Amerika yang pernah mengajar di Universitas Hasanuddin, mengangkat pentingnya pengurangan emisi dari sektor hutan dan lahan. Right, I think globally it's really become well known what the issues of land use are in Indonesia: deforestation, land use change. You know, at one point it was half of the world's land-based emissions were coming from Indonesia. So it's just such an important place. Menurut data Global Carbon Atlas terbaru, Indonesia adalah salah satu penyumbang emisi terbesar dari sektor lahan dan hutan. Indonesia menyumbang 7% dari total karbon dunia pada 2022 dari sektor tersebut, menempatkannya di bawah Brazil dan di atas Republik Demokratik Kongo. Hal ini membuat Indonesia penting dalam upaya pengurangan emisi dan adaptasi iklim, ujar mantan Dubes AS untuk Indonesia, Robert Blake, dalam acara terpisah. This is a topic that is important not just for Indonesia, but really for the whole planet. Indonesia is home to the world's third largest rainforest and has the world's greatest combination of land-based and marine biodiversity. And as David said, it's also a leading source of greenhouse gas emissions from converting forests to palm oil plantations. Konferensi yang digelar University of Maryland dihadiri pula oleh sejumlah pakar dan akademisi dari Indonesia, baik di bidang hutan, ekonomi maupun energi. Dosen Ekonomi Lingkungan Universitas Indonesia Alin Halimatu Sadia menjabarkan mitigasi bencana di Indonesia. Dia menilai isu iklim masih jarang dibahas di tanah air. Kita bisa diskusi dan network Indonesia justru kita temukan di tempat-tempat seperti ini gitu. Karena memang di Indonesia mungkin forum-forum seperti ini juga belum terlalu banyak dan itu yang juga perlu digalakan gitu ya. Sementara peneliti energi Fabi Tumiwa menjelaskan kompleksitas transisi energi di Indonesia. Dia berharap pemahaman Amerika akan Indonesia semakin menguat. Dan ini saya kira cukup bagus dan juga menjalin kerjasama antara institusi riset di Indonesia dengan institusi riset di Amerika. Dari College Park, Maryland, Rio Tuasikal, VOA. Bekerja dari rumah setidaknya beberapa hari sepekan telah menjadi kenormalan baru bagi pekerja kantoran. Tapi meski riset menunjukkan bekerja dari rumah bisa meningkatkan produktivitas, sejumlah perusahaan mulai menggunakan perangkat lunak pemantau kegiatan pegawainya. Program yang dikenal sebagai Bossware melacak gerak keyboard dan mouse atau gerakan mata, bahkan merekam layar pegawai hingga website yang dikunjunginya. Hubstaff adalah salah satunya. Hubstaff looks at several factors, including mouse activity, keyboard activity, and that is really not what you're typing on the keyboard, but are you typing on it? So pressing any key, it doesn't record which key it is. Maybe there's a script that's opening the same tabs in a browser, every 30 minutes, and it can detect that sort of thing. Menurut bos perusahaan Bossware ini, 4-8% pekerja menggunakan aplikasi tandingan untuk mencuri waktu. Tapi pemantauan begitu ketat dengan dalih mengoptimalkan produktivitas justru memiliki dampak sebaliknya menurut penelitian. Situs pengulas bursa kerja Glassdoor.com menggelar survei baru-baru ini melibatkan sekitar 2.000 pekerja kantoran. Hasil survei ini adalah 40% lebih dari responden mengaku mereka justru merasa kurang produktif bila terus dipantau secara ketat oleh atasan mereka, termasuk saat bekerja dari rumah. Menurut pakar ketenagakerjaan, ini karena perangkat lunak pemantau pekerja justru menurunkan kepuasan kerja mereka.
If we begin to start seeing across the board that companies are implementing these employee monitoring softwares, I can guarantee you that we will begin to see a mass exodus of employees. As I mentioned earlier, there is data that shows that people actually overwork when they're working from home. Ini dialami Dinas Paten AS, lembaga di bawah Departemen Perdagangan yang meluncurkan Bossware pada karyawannya tahun 2015. Meski produktivitas meningkat, jumlah karyawan yang pindah naik 3 kali lipat karena pegawai tak ingin dipantau begitu ketat. There's quite a bit of research showing that creativity and insight are facilitated by people having breaks at regular intervals or shifting maybe and doing something else or having an interaction with a colleague and then coming back to a problem. And so the traditional monitoring approaches might actually backfire. Tapi seperti bekerja dari rumah telah menjadi kelaziman, Bossware juga menjadi bagian kenormalan baru. Menurut survei oleh Forbes Advisor, 43% pekerja mengaku kegiatan online mereka dipantau atasan. Sekitar 31% responden mengatakan ini berdampak positif karena pegawai dibuat akuntabel. Tapi jumlah lebih besar, 36% mengatakan ini berdampak negatif karena menciptakan iklim saling tak percaya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Selama 5 dekade, acara televisi Saturday Night Live jadi acara komedi berpengaruh di Amerika. Bintang ternama seperti Bill Murray, Eddie Murphy, Will Ferrell, dan Tina Fey lahir dari acara ini. Di luar studio NBC New York, para penggemar berkerumun ingin melihat ikon dan bintang favorit mereka. Ada Blake Lively, Ryan Reynolds, Jerry Seinfeld, dan aktor Kevin Costner yang hadir dalam acara spesial Saturday Night Live 50 tahun. It's a cultural experience for a lot of people. They're the kind of heartbeat of comedy for most of America. You could be relatively obscure and then suddenly from appearing on this show have a huge amount of attention and notoriety. Pemerhati televisi sebut SNL telah pengaruhi komedi berbagai generasi di Amerika Serikat. Saturday Night Live is the longest standing comedy institution in America. The longer it goes on, the more self-evidently important it becomes. Has repeatedly proved its own significance by minting generation after generation of comedy stars. Pengaruh SNL juga sampai ke ranah politik. Impersonasi Presiden Gerald Ford oleh aktor Chevy Chase hingga Presiden Donald Trump oleh aktor Alec Baldwin. Acara komedi ini mempengaruhi persepsi warga Amerika terhadap pemimpinnya. Trump sendiri bahkan pernah menjadi tamu SNL pada 2015 saat pencalonan presiden pertamanya. So I think in politics, as with everything else, SNL has kind of functioned as a bellwether. A performer's impression has crystallized something about the persona being impersonated in the public consciousness that hadn't really broken through. Musik juga jadi bagian tak terpisahkan dari SNL. Legenda musik seperti Prince, Nirvana, Beyonce, hingga Taylor Swift telah tampil di panggung SNL. Pemirsa, acara SNL ini bisa disaksikan secara langsung dan juga gratis dari studio NBC di New York City. Tapi tiketnya nggak mudah didapatkan, harus berebut kuota lotre yang terbatas.
Periode undian berikutnya baru dibuka pada bulan Agustus 2025 mendatang untuk periode nonton 2025-2026. Jika beruntung pun, penonton hanya bisa nonton 1 kali di periode tersebut. Dari New York, saya Randy Wicaksana dan tim VOA. Di jantung kota Jos, sebuah kota di wilayah utara tengah Nigeria, impian Jerry Malo akan kendaraan buatan Nigeria menjadi kenyataan. Dari sketsa hingga prototipe, dari model hingga sasis, mobil-mobil Jerry menampilkan kreativitas dan bakat yang tumbuh dari negaranya sendiri. Setelah belajar teknik otomotif di London, Jerry kembali ke Nigeria tahun 2017 untuk mengejar impian masa kecilnya menjadi produsen mobil. There's almost no vehicle components that we don't have the raw materials within Nigeria or within Africa. Model terbarunya bernama Sternum, mobil sport yang dibuat untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan dan listrik di Afrika. It's a vehicle designed for the African environment. At sport mode, you have just about 3 inches ground clearance, and with a press of a button from your dashboard, it switches to the off-road mode, where you have about 14 inches ground clearance. We also designed inbuilt the vehicles that it stores power that is capable of powering your house. Mobil dalam negeri pertama Nigeria adalah IVM 6490A yang diluncurkan tahun 2014 oleh Innocent Vehicle Manufacturing. Sebagai negara berkembang, industri otomotif Nigeria sangat bergantung pada impor. Dan merek-merek buatan dalam negeri bagus untuk negeri ini menurut ekonom pembangunan yang berbasis di Abuja ini. While jobs are being created, skills are also going to be upgraded. In fact, we are also going to have opportunities for new skills. Menurut pakar otomotif Joshua Samuel, industri otomotif lokal dapat membantu industri lain berkembang. If Ajaokuta start working, just imagine, irons are wonderfully. You get irons that you can just mold it to your own specification because it's your country. You see, when you have robust industries in the country, as automobile, what do I need an old car for? Tapi saat ini masih tahap awal bagi Jerry dan prototipe mobil-mobilnya, karena ia menghadapi tantangan sumber daya penelitian dan pendanaan yang terbatas. Namun Jerry dan timnya yang terdiri atas 50 inovator muda yakin, upaya mereka bukanlah sekedar mengembangkan mobil, tapi tentang menciptakan masa depan agar kemampuan kerekayasaan Nigeria dapat semakin berkembang dan maju. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Aplikasi cari jodoh sudah biasa di kota New York. Tapi tren cari jodoh terbaru saat ini adalah lewat klub lari. So I decided in late spring that I was just going to cleanse from the dating apps. I wasn't finding any success on it. And I've had a lot of fun and been meeting people in fun and unique ways like this club. Menurut platform tiket global Eventbrite, acara kencan melalui aktivitas olahraga alami kenaikan minat hingga 135% dari 2022 hingga 2023 di Amerika. Salah satu yang terpopuler di kota New York adalah Lunch Run Club yang rutin bertemu setiap Rabu malam di Washington Square Park di Manhattan. Yang datang ke sini harus ikuti aturan warna baju. So everybody owns black in New York. It's kind of like the New York uniform. So we made it all black if you're single. And then we wanted it to just be open to everyone. So even people who are just looking to make friends, we wanted them to still be able to come, enjoy the run club. So we just said wear colors if you're taken. Mayoritas yang hadir beralasan karena lelah gunakan aplikasi kencan. Hal ini turut dibuktikan oleh sebuah studi. I think there's some disenchantment with dating apps overall, of feeling like they're an option, but maybe not the best option. Whereas speed dating or something similar, an in-person meeting, a group maybe where there's similar interests, allows people to connect in person and have that initial conversation without the phone as an intermediary. Steve Cole kembangkan aplikasi Lunch, aplikasi kencan yang berorientasi pada kebugaran yang kemudian menginspirasi hadirnya klub lari ini. Klub ini berkembang dari 30 peserta di awal menjadi hingga 1.200 orang pada pertemuan akhir-akhir ini. It's actually the largest singles event ever recorded in New York City, and we actually break that record every week as we continue to grow. Para peserta yang hadir berlari sekitar 5 km dan lanjut berkumpul di bar. And then the big event is the #BeersAfter, which is where we all congregate at one bar and we just mingle. It's great.
Warga kota New York disebut-sebut sebagai warga yang 70% diantaranya aktif berolahraga. Olahraga yang populer di sini termasuk olahraga lari, jalan kaki, kemudian kalistenik dan juga bermain golf. Hal ini juga tidak lepas dari fungsi taman publik yang disebut-sebut nomor 2 terbaik di Amerika Serikat dalam segi kualitas dan juga jumlahnya yang banyak. Namun di sisi lain, New York City juga dikenal menyediakan berbagai tempat olahraga publik berbayar seperti gym dan kelas olahraga yang dikenal tidak ramah kantong bagi warganya. Dari New York City, Randy Jacksana dan tim VOA.